Silakan dimulai Agung. Presentasinya 10 sampai 15 menit. Oh, baik, selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya Agung Suranto dengan NIM 2161201144. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia. Yang pertama itu ada latar belakang. PT Fibro Nusantara Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang spare part pabrik sawit, berdiri kurang lebih 8 tahun dan sudah memiliki pabrik sendiri di Palas Pastoran dan memiliki kantor di Jalan Riau, Pekanbaru. Baik, dari hasil survei kepuasan kerja karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia, peneliti mensurvei dari 20 karyawan yang ada pada PT Fibro Nusantara Indonesia, di mana nilai yang merasa tidak puas terhadap kepuasan kerja yaitu ada pada poin satu, pekerjaan yang sedang dikerjakan sekarang itu mendapat nilai 18 atau 90%. Yang kedua itu ada poin ketiga, itu mendapat nilai 17 atau 85%. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu eh, perlakuan pengawas Agung, atau atasan itu slide-nya mendapat nggak jalan. nilai. Slide-nya nggak jalan, Agung. Oh, slide-nya nggak jalan, Pak. Oh, slide-nya memang tidak ada, Pak. Ini cuma menunjukkan datanya saja, Pak. Ya, maksudnya nggak bergerak. Ini masih di cover posisinya. Oh, sebentar ya, Pak. Recording in progress. Oh, udah muncul sekarang, Pak. Ya, masih cover. Waduh. Agung, kamu tidak usah share screen. Tidak usah slide share. Cukup PPT-nya aja. Atau usah di full screen gitu. Jadi nampakkan PPT-nya aja gitu, Pak. Ya, ya lanjut aja langsung biar tidak buang waktu. Oh, oke, Pak. Baik, saya lanjutkan.
Bentar, tunggu ya Pak. Coba dulu Pak. Ya, Agung, silakan mulai. Baik Pak. Eh, Selanjutnya itu survei yang tidak puas ada poin keempat yaitu perlakuan pengawasan, yaitu mendapat nilai yang diperoleh 13 atau 60%. Dan nilai paling tinggi merasa puas itu ada poin kedua yaitu gaji yang diberikan perusahaan dengan nilai 16 atau 80%. Selanjutnya itu ada poin kelima yaitu rekan kerja dengan nilai 15% atau 75, maksud saya 15 orang itu 75%. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah gaya kepemimpinan, komunikasi, kesehatan, dan keselamatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, pengaruh komunikasi, pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Fibro Nusantara Indonesia. Baik, selanjutnya itu ada operasional. Selanjutnya itu ada operasional variabel penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, komunikasi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Di mana pada masing-masing variabel sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, seperti kepuasan kerja sudah diteliti dengan Avandi 2018, dan gaya kepemimpinan diteliti oleh Yul 2015, komunikasi diteliti oleh Adi Wibowo dan Priyansa 2020, kesehatan dan keselamatan kerja diteliti oleh Sumamur 2017. Selanjutnya itu ada kerangka pemikir. Di sini saya X1 menggunakan gaya kepemimpinan, X2 komunikasi, X3 keselamatan dan kesehatan kerja, dengan Y kepuasan kerja karyawan. Pada X1 ada hipotesis 1 positif, artinya gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. X2 komunikasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan, dan X3 keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Fibro Nusantara Indonesia. Baik. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Tempat dan waktu PT Fibro Nusantara Indonesia Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2024, beralamat di Jalan Pastoran, Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Fibro Nusantara Indonesia yang berjumlah 100 orang. Jenis dan sumber data. Pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari karyawan PT Fibro Nusantara Indonesia dengan kuesioner menggunakan skala model Likert. Data primer merupakan data yang langsung memberikan data ke peneliti menurut Sugiono 2013. Sedangkan data sekunder adalah pengolahan data primer disajikan dalam bentuk tabel atau diagram oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain menurut Danuri dan Maisaroh 2019.
selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik continuous sampling. Digunakan karena penelitian ini memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat dari elemen populasi yang ditanya, mudah diperoleh peneliti. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan penelitian sensus di mana sampel dari penelitian ini adalah 100 orang dari PT Fibro Nusantara Indonesia. Baik, teknik analisis data di sini saya menggunakan uji normalitas, uji F-test, uji koefisien determinasi, uji reliabilitas dan validitas, uji multikoloneritas dan heterokedastisitas, pengujian hipotesis atau uji T, dan uji regresi berganda. Baik, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Apa ada pertanyaan Pak? Ya, presentasinya nggak sampai 10 menit, tapi udah bisa mencakup semuanya ya. Oke, coba lihat dulu dari awal slide-nya. Kalau rumusan masalah sama tujuan penelitian nggak usah dijelasin. Cukup ditunjukin aja. Jadi cuma gini langsung next gitu aja Pak. Iya, berikut adalah rumusan masalah. Berikut ini adalah tujuan penelitian. Ya sebenarnya kadang malah nggak dibikin slide-nya. Karena tujuan, rumusan, sama hipotesis kan sama isinya itu. Jadi ketika jelasin hipotesis tuh langsung jelasin tujuan dan manfaat juga. Sekaligus di slide-nya nomor 6 itu. Coba buka dulu. Ya, di bagian sini nanti langsung dijelasin. Jadi dimasukkan sini semua Pak. Bukan dimasukin, dijelasinnya di situ, tapi nggak usah pakai kalimat. Kamu yang nanti pas presentasi dijelasin. Coba slide nomor 5. Operasional variabel ini posisinya di bab 3. Jadi harusnya diletak setelah slide metodologi penelitian, bukan sebelum kerangka. Untuk yang slide 5 ini Pak. Iya, langsung aja geser setelah metode penelitian. Seperti ini Pak. Iya, coba buka slide nomor 6 dulu. Populasi 100, sampelnya berapa nanti? Sampelnya harusnya nggak sampai 100 Pak. Berapa jadinya? Sekitar 60-an cukup Pak. 60-an ya nggak bisa. 100. Paling tidak kan kamu sendiri sebagai peneliti kan merangkap karyawan nggak boleh ikut. Terus Hmm. direktur kan nggak boleh ikut. Jadi di luar itu, jadi harus karyawan semua Pak. Ya paling tidak 98. Di proposal tertulis berapa kemarin? Di proposal 100 Pak. Lalu nanti diperbaiki. Di proposal 100. Terus Mm-mm. sampelnya berapa? Nanti dirincikan.
bagian staff berapa orang, bagian ini berapa orang per bagian ya. Itu nanti ikut dijelaskan, Pak. Kalau di dalam presentasi PPT nggak perlu. PPT itu cukup jumlah populasi 100, jumlah sampelnya berapa orang. Tapi kalau di proposal ya dijelasin. Oke, Pak. Untuk yang slide 7 ini penjelasannya sudah betul, Pak, atau harus dijelaskan satu-satu, Pak? Cukup ditampilkan aja. Berikut adalah operasional variabel penelitian saya. Udah gitu aja. Hmm. Oke, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan waktu sempro itu kira-kira ada gambaran, Pak? Kebanyakan sempro itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah kita tulis. Kayak misalnya barusan lah. Nah, saya perjelas tuh populasinya berapa, sampelnya berapa. Terus direktur ikut atau Hmm, enggak jadi sampel kita. Kan harusnya nggak boleh kan? iya, Seperti iya. itu. Berarti kalau tujuan sama permasalahan tidak saya jelaskan nanti punya saya di bawah 7 menit, Pak. Itu tidak masalah, Pak. Nggak masalah. Ya biasanya sih kalau kita di ujian proposal akan ditanya kenapa ambil judul ini, kenapa variabelnya ini, fenomenanya apa, sampelnya siapa, sampelnya berapa orang. Bentar ya saya sambil buka file saya dulu. Yang lain ada mau tanya? Sambilan belajar juga. Vivi, gimana Vivi? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada kok. Kenapa Agung menggunakan data tersebut sebagai fenomena? Coba jelaskan. Bagaimana, Pak? Coba tampilkan slide nomor 2. Kenapa Agung menggunakan data ini sebagai penjelasan fenomena? Karena ini sudah mencakup permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan tersebut, Pak. Dengan data ini sudah mewakili dari permasalahan di dalam PT itu, Pak. Permasalahan di PT-nya apa? Seperti yang di judul, Pak, itu eh, ada gaya kepemimpinan yang tidak sesuai, komunikasi yang kurang, dan ada
promosi jabatan yang tidak apa Pak, tidak diinginkan karyawan Pak. Itu pertanyaannya ambil dari mana, Agung? Pertanyaan ini saya ambil dari teori-teori sebelumnya Pak, dari itu latar-latar belakang itu Pak. Bukannya itu harusnya diambil dari ini, ambil dari indikator variabel Y-nya. Itu berpengaruh juga sih Pak. Lebih, tapi lebih gimana Pak? Ya jangan bingung, harus bisa dijawab. Untuk pertanyaan ini saya pelajari dulu Pak. Apakah yang lain ada Pak? Yang membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya itu ada pada yang pertama itu tempat penelitian, terus variabel yang saya perbarui Pak. Kalau untuk hipotesis, arahnya positif atau negatif? Untuk hipotesis arahnya lebih ke positif Pak. Semua atau ada yang negatif? Semua positif Pak. Kenapa kamu menghipotesiskannya harus positif? Eh, karena agar di dalam sebuah perusahaan ini karyawan puas dengan pekerjaan mereka gitu Pak. Nah, nggak boleh gitu jawabnya. Kamu kan punya tiga variabel. Ya, kamu Ya, jelasin secara logika. Misalnya, variabel X1-nya apa? gaya kepemimpinan, Gaya kepemimpinan. Y-nya apa? kepuasan kerja karyawan. Nah, kalau begitu, kepemimpinan yang baik akan membuat karyawan senang. Sehingga karyawan mau mengikuti arahan dari pemimpin. Dan ketika karyawan mau melakukan itu, maka akan memberikan kepuasan tersendiri kepada mereka. Sehingga gaya kepemimpinan yang baik akan meningkatkan kepuasan karyawan. Contohnya gitu. Hmm, Dirangkai kalimat seperti itu ketika menjawab. Dan kalau bisa, di hipotesis ada itu juga. Jadi lebih enak jelasinnya nanti. Oke Pak. Oh ya, variabel Y-nya kepuasan ya.
Kalau kepuasan, yang ngisi angketnya siapa? Si Yang isi karyawan angketnya atau karyawan, pimpinan? karyawan Pak. Karyawan, berarti pimpinan nggak ngaruh ya? Eh, karena penelitiannya lebih ke karyawan Pak, jadi yang mengisi nanti lebih ke karyawan aja Pak. Berarti pimpinan nggak perlu isi ya? Pimpinan tidak perlu Pak, karena Iya, yang berarti diteliti sampel di sini eh, kepuasan kerja karyawan. Yang diteliti itu include pimpinan juga Pak. include pimpinan. Kalau ceritanya include pimpinan, berarti pimpinan ikut jadi sampel. Tapi pimpinan rasanya nggak cocok kalau dibilang karyawan. Enggak gitu, maksudnya gini Pak. Eh, penelitian ini kan berfokus kepada karyawan. Jadi pemimpin ini tidak ikut mengisi angket itu Pak. Mm-mm. Oke, berarti pemimpin tidak termasuk dalam sampel penelitian. Tidak Pak. Nah, jadi kan ada alasan. Jadi ada alasan kan kenapa dia tidak diikutsertakan karena ya seperti yang kamu bilang tadi. Karena di sini eh, ingin mencari tahu kepuasan kerja karyawan Dan pimpinan terhadap kan gaya bukan karyawan. kepemimpinan tersebut gitu Pak. Gimana? Iya, berarti kan pimpinan itu kan bukan karyawan. Iya, bukan Pak. Dan juga kalau ada variabel gaya kepemimpinan, berarti si pemimpin tuh menilai diri sendiri jadinya kan? Itu kan nggak boleh kan? Halo Agung, Iya Pak. ya paham maksud saya barusan. Paham Pak. Berarti dari 100 netonya nanti jadi berapa ya? Kita tetapkan aja sekarang Agung, biar pasti. 98 bisa. 98 bisa Pak. Berarti yang dikurangi pimpinan sama Agung ya. Agung nggak boleh terhitung. Oh gitu ya Pak. Ya. Oke Pak. Terus Agung tahu dari mana ada masalah kinerja karyawan? Sorry. Tahu dari mana ada masalah pada kepuasan karyawan? Karena di situ saya ada power untuk melihat Pak. Saya kan ikut mantau-mantau gitu, jadi ada beberapa gitu sering cerita-cerita gitu Pak. Jadi ada rasa ingin tahu saya untuk meneliti masalah ini Pak gitu. Mm-mm. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Agung. Kalau nanti saat seminar proposal, bukan pertanyaan yang berat, cuman mengkonfirmasi kenapa harus menggunakan ini, kenapa harus menggunakan itu. Bisa ya, Agung? Oh bisa Pak. Berarti masih bersangkutan dengan topik di dalam ini ya Pak. Iya. Baik Pak. Untuk presentasi apa ada kendala Pak? Nggak ada. Cuman ya, ya selain yang kurang penting seperti tujuan dan rumusan itu kan nggak perlu dibacakan. Oke Pak. Baik Pak. Yang lain ada mau tanya? Nanti saya share ya, Agung, di grup pertanyaan-pertanyaan Bu. dosen yang kaitannya dengan konsentrasi SDM. Jadi biar bisa dipelajari juga pola-pola pertanyaannya. Baik Pak. Boleh Pak. Karena tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga
Agung bisa ya lulus 3,5 tahun, yang teman-teman lain juga bisa ya. Terima kasih, selamat malam. Silakan sudah boleh live. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.